Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Followers pada episode Sepasang Pedang Iblis jilid ke-10. Lokasi pertama yaitu Pulau Neraka. Tokoh-tokohnya 1. Sumahan, 2. Kui Hong, 3. Keng In, 4. Pangcu Pulau Neraka. Nah, diceritakanlah Sumahan bisa menghindari serangan-serangan dari binatang buas dan berbisa yang ada di Pulau Neraka dengan kehebatannya. Akan tetapi rintangan bukan cuma binatang dan alam saja, tetapi juga pasukan Pulau Neraka ikut menyerangnya sehingga terjadilah pertempuran yang berlapis. Mulai dari kelompok penghuni Pulau Neraka dengan ilmu yang terendah sampai kelompok yang mempunyai ilmu yang tinggi. Diceritakan pertempuran berjalan dengan sengitnya. Satu-satu kelompok dapat dikalahkannya dan yang terakhir adalah kelompok penghuni Pulau Neraka yang merupakan tingkat kedua keilmuannya dengan jumlah 6 orang pria dan 3 orang wanita yang semuanya bermuka merah dapat pula dikalahkan oleh Sumahan. Nah, ketika menghadapi tingkat 1 yang berwajah kuning juga Sumahan dengan mudah mengalahkan. Tiba-tiba dengar suara dari dalam yang merdu, yaitu suara seorang wanita. Tidak terbayang oleh Sumahan di pikirannya, Pangcu dari Pulau Neraka adalah nenek tua yang bermuka jelek. Tidaklah demikian. Ternyata wanita yang masih muda dan bermuka putih. Setelah itu terjadi pertempuran antara Pangcu Pulau Neraka dan Sumahan yang berakhir Sumahan terpental 1 langkah dan Pangcu Pulau Neraka terpental 3 langkah. Tidak mau mengalah, Pangcu Pulau Neraka terus menyerang dan terjadi benturan melekat kedua telapak tangan mereka. Apa yang terjadi setelah ketua Pangcu Pulau Neraka dengan Sumahan saling beradu telapak tangan tersebut? Terjadilah perubahan yang begitu hebat terhadap Sumahan. Kaki tunggal Sumahan yang menggigil mau jatuh berlutut. Apakah kondisi demikian Sumahan kalah oleh Pangcu Pulau Neraka? Tidak, Han bukan kalah. Han akhirnya menyadari bahwasanya yang berhadapan adalah adik angkatnya Lulu. Sumahan langsung memeluk, berdekapan seolah-olah hendak menumpahkan semua rasa rindu yang selama ini menyesakkan dadanya. Akan tetapi Sumahan segera dapat menguasai hatinya dan melepaskan pelukan, memegang kedua pundak Lulu dan memandang wajah itu. Terjadilah dialog yang begitu menyentuh hati antara kedua insan tersebut. Lulu merasa dia yang pernah berada di Pulau Es bersama Han sebelumnya, merasa dikecewakan dengan Han karena ternyata Han berangkat sendiri ke Pulau Es tanpa oleh Lulu. Kemudian Han juga menceritakan bagaimana dia dijodohkan dengan Nirahai oleh kedua gurunya dan bagaimana dia mengetahui bahwasanya suami Lulu itu telah mati karena membunuh diri yang diceritakan oleh Im Yang Sengcu. Kemudian menanyakan kenapa Lulu sampai melarikan diri dan Lulu menceritakan bahwasanya dia
melarikan diri karena dia punya cinta hanya untuk Sumahan. Dan perasaan Sumahan terhadap Lulu pun demikian. Lulu pun dengan perasaan meyakinkan bahwa Han cinta kepadanya. Jangan katakan cintamu adalah cinta saudara. Engkau menipu hati sendiri, dan sebaiknya daripada menyambung cinta kasih antara kita menjadi perjodohan, engkau malah memaksa aku berjodoh dengan orang lain. Sedangkan engkau sendiri rela pergi dengan hati hancur. Engkau menghancurkan kebahagiaan kita berdua. Pura-pura tidak tahukah engkau bahwa semenjak dahulu sampai sekarang, ya sampai saat ini, aku hanya akan bahagia kalau menjadi istrimu. Itulah perkataan Lulu yang menusuk jantung hati Sumahan. Kemudian Sumahan menceritakan semua kejadiannya, bahwasannya dia betul-betul dijodohkan oleh kedua orang guru. Lalu dijawab oleh Lulu, engkau masih lemah seperti dulu. Pria mulia yang bodoh, pria gagah perkasa yang lemah, selalu mengalah, membiarkan diri sendiri merana, berniat membahagiakan orang dengan mengorbankan diri, akan tetapi malah menimbulkan kesengsaraan kepada semua orang. Aku tetap akan mencintaimu. Aku tetapi sekarang aku adalah seorang wanita yang tidak bisa menerima seperti itu saja. Aku tidak sudi lagi bertepuk lutut dan meminta-minta. Tidak, lebih baik aku mati. Aku sudah bersumpah untuk memilih dua kenyataan dalam hidupku. Menjadi istrimu atau menjadi musuhmu. Tidak ada pilihan. Itulah ucapan Lulu di depan Sumahan. Setelah terjadi dialog kedua insan tersebut, tiba-tiba datanglah Keng In dan Kui Hong. Akhirnya tanpa berkata-kata lagi, Lulu, pancu dari pulau neraka tersebut, membiarkan Sumahan pergi dengan Kui Hong bersama garudanya. Semua penghuni pulau neraka bertanya penuh heran. Kenapa Pangcu membiarkan Sumahan pergi begitu saja? Dan kita juga heran bagaimana Lulu bisa menjadi Pangcu di pulau neraka. Diceritakan sebelumnya oleh Im Yang Sengcu kalau Lulu melarikan diri dari Sin Kiat dengan membawa putranya dan Sin Kiat membunuh diri. Ternyata Lulu setelah menikah dengan Sin Kiat tetap memperlakukan suaminya dengan baik dan berusaha untuk mencintai Sin Kiat. Akan tetapi sampai melahirkan putranya, cinta itu hanya untuk Sumahan. Akhirnya Lulu minggat dengan tujuan Pulau Es. Tapi tersesat dalam perjalanan sehingga sampai dia di Hitan di daerah pekuburan keluarga Suling Emas yang Lulu juga tidak menahu. Saat memasuki perkuburan tersebut, melihat lelaki bongkok sedang dikeroyok oleh orang India tinggi kurus. Akhirnya dalam pertempuran tersebut, Lulu membantu Gutoan sambil memegang Keng In dan menyapa Gutoan kalau dia adalah sucinya dari Nirahai. Dan Gutoan memberitahu Lulu untuk segera lari dari tempat ini dengan membawa pusaka keluarga Suling Emas yang berada di Batu Nisan. Akhirnya Lulu dapat melarikan diri dengan membawa pusaka tersebut. Sedangkan Gutoan tewas oleh dua orang tersebut. Ternyata satunya orang lagi, yaitu seorang
lelaki berpakaian sebagai pelajar. Kita sudah mengetahui siapa dia. Akhirnya Lulu dapat melarikan diri dari Khitan dengan tujuan Pulau Es dengan menggunakan perahu. Di perjalanan tersebut Lulu diserang oleh burung Raja Wali. Dan Lulu dapat melakukannya sehingga Lulu bisa mengendalikan burung tersebut dan menjadi sahabat. Lulu meminta Raja Wali tersebut membawanya ke Pulau Es. Alhasil Lulu diajak terbang oleh Raja Wali ke Pulau Neraka. Nah, itulah perjalanan bagaimana Lulu bisa sampai di Pulau Neraka. Demikianlah perjalanan Sumahan berjumpa dengan Lulu di Pulau Neraka. Dengan begitu menyentuh hatinya saat kedua insan kakak beradik yang bertemu kembali, bukan cuma sekedar dia menumpahkan isi hatinya sebagai kakak beradik, melainkan dia menumpahkan seluruh hatinya bahwasanya Lulu tidak bisa mencintai orang lain kecuali Sumahan. Setelah episode ke-10 dari Sepasang Pedang Iblis, dan nanti kita akan melanjutkan lagi di episode ke-11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 一阵阵一阵阵雨飘落大地。